Sedangkan kalau kita semai yang di tempat yang teduh itu biasanya cenderung batangnya panjang, kurus ya. Sahabat Rumah Kebun Organik, hari ini saya mau sharing atau berbagi tips bagaimana cara semai benih pakcoy yang paling mudah dan sederhana ya, tanpa ribet. Jadi ini contoh benih yang sudah saya semai di lahan bedengan terbuka, langsung di bawah sinar matahari, dan kalau hujan pun ya kehujanan gitu. Dan ini sudah hampir siap untuk dipindah ya, dipindah ke media yang lebih besar, baik itu polybag atau di bedengan. Ini benih ya, benih yang saya gunakan itu adalah benih pakcoy Nauli F1 dari Cap Panah Merah ya. Ini bukan dalam rangka promosi, tapi memang ini yang benih yang saya gunakan biasanya, dan di semua video saya itu menggunakan benih panah merah ini yang menurut saya cukup bagus ya, cukup bagus sproutnya ya, atau daya tumbuhnya. Jadi ini yang biasa saya gunakan. Saya akan kasih contoh semainya itu langsung di bedengan ya. Ini tidak ada media khusus ya. Ini ada benih-benih bayam lokal yang tumbuh juga. Jadi sangat sederhana sekali dan gak ribet ya. Ini tinggal kita ratakan ya. Ini media memang sudah subur ya, karena saya selalu menggunakan kompos ya, dan juga pupuk kandang. Jadi ini sudah, saya tidak menggunakan arang sekam lagi. Jadi kita akan langsung tabur saja benihnya. Jadi ini benihnya. Jadi kita akan langsung tabur saja di sini. Jadi usahakan tidak terlalu rapat, tapi ya, habis itu kita tutup tipis dengan tanah ya. Ya, hanya seperti ini saja. Kalau yang ini sudah hampir siap untuk dipindah. Saya akan memberikan tips juga pindahnya itu ya. Pindah tanamnya itu menggunakan kaleng. Ada yang bertanya kemarin, Pak, di bawahnya diberikan lubang nggak? Betul sekali. Jadi untuk lubang irigasinya itu kita harus buatkan. Tujuannya apa? Supaya air tidak sampai tergenang, yang biasanya mengakibatkan busuk akar ya. Atau kalau air mengendap itu juga bisa mengubah pH tanah ya. Jadi kita harus buatkan beberapa lubang di sini. Ya, alatnya yang saya gunakan itu paku dan juga martil, bisa menggunakan batu juga ya, seadanya. Yang penting ada saluran irigasinya untuk supaya air tidak tergenang ya. Bisa buat 5 atau lebih ya, terserah. Jadi intinya air tidak sampai tergenang. Kita buat ke semua kaleng ini. Selanjutnya kita isi media tanamnya. Saya menggunakan tanah ya, tanah subur saja ya, campur kompos tanpa sekam kalau yang ini. Tapi kalau ada arang sekam juga lebih bagus ya. Jadi kita akan isi ke semua wadahnya. Setelah usia bibit 2 minggu ya, ini yang sudah siap untuk dipindahkan ya. Saya akan ambil sesuai dengan kebutuhan ya. Kita pilih yang batangnya sudah besar-besar ya. Jadi keuntungannya menyemai di lahan terbuka seperti ini, pohonnya dia lebih kuat ya,
karena langsung terpapar sinar matahari. Sedangkan kalau kita semai yang di tempat yang teduh itu biasanya cenderung batangnya panjang, kurus ya, dan agak sulit memindahkannya karena pohonnya dia akan tinggi kurus seperti itu karena kekurangan sinar matahari, apalagi kalau kita terlambat memindahkannya untuk diperkenalkan ke sinar matahari. Jadi itu keuntungan menyemai di lahan terbuka seperti ini. Pohonnya dia lebih kuat ya. Ya, kita ambil perlahan dari akarnya ya. Bisa menggunakan alat. Jadi saya akan ambil sesuai kebutuhan. Perhatikan akarnya supaya tetap ikut. Sekali lagi perlu diingat, ini proses pemindahannya paling bagus itu atau paling direkomendasikan itu adalah di sore hari ya. Di sore hari ini kita akan tanam. Nah, untuk Mas Suprianto, jadi waktu menanam itu usahakan supaya nggak busuk nanti di bagian batang sini ya. Usahakan menanam itu sampai dia tertanam seperti ini ya. Jadi sampai bagian akarnya ini termasuk sampai ke dalam, baru kita tutup seperti ini ya. Jadi tidak ada terlihat lagi batang akarnya ya. Jadi seperti itu. Demikian juga yang lainnya ya, demikian juga yang lainnya. Kita masukkan semua seperti ini ya, baru kita tutup, agak tekan sedikit ya. Satu botol hanya satu saja, kecuali menggunakan polybag yang ukuran 40 bisa isi 4 ya. Jadi, sekarang kita siram ya. Ya, kenapa sore hari waktu yang tepat untuk memindahkan? Supaya apa? Ada waktu untuk tanaman itu nanti satu malam menyesuaikan diri dengan apa? Media yang baru ya. Karena kan baru dipindahkan dari media yang lama. Jadi mengurangi stresnya ya, dan mengurangi risiko layu juga karena terkena sinar matahari. Jadi seperti sekarang ini nanti kan matahari sudah mulai hilang ini atau sudah mulai tenggelam. Jadi dia akan ada proses penyesuaian satu malam dingin ya, sampai besok pagi kita siram kembali, dan biasanya ya, pengalaman saya dia akan segar kembali seperti itu. Jadi demikian tips dari saya untuk sahabat semua, khususnya beberapa teman yang menanyakan atau sahabat ya, buat Mas Suprianto. Jadi mulai dari proses semai ya, pindah benih, kaleng yang digunakan, media tanamnya, sampai kepada nanti perawatan lanjutannya kita tinggal tunggu saja ya. Kita bisa tambahkan media tanamnya lagi dengan kompos, dan juga menyemprotkan pupuk organik cair sebagai tambahan nutrisi atau unsur haranya. Mudah-mudahan tipsnya ini menginspirasi, dan saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Selamat mencoba, bye bye.